Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Yuk kita lanjutkan pelajaran kita sebelumnya, yaitu materi Matematika kelas 4 SD Kurikulum Merdeka. Judul babnya adalah pecahan. Ini adalah video ketiga dari rangkaian video sebelumnya. Video sebelumnya kita telah belajar materi mengenai pecahan mulai dari pembilang 1 sampai menjadikan pecahan menjadi persen. Nah, bagi kamu yang belum menonton video sebelumnya, nanti linknya ada di deskripsi, silahkan dipelajari dahulu. Saatnya kita kerjakan uji kompetensi. Kerjakan soal berikut pada buku tulis kalian nomor 1. Bandingkan dua pecahan di bawah ini dengan tanda kecil, sama, atau besar. Nah, bagi yang telah mempelajari video-video sebelumnya, kamu tentu gampang untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Nomor 1, 1/3 itu kecil dari 1/1. B, 1/7 kecil dari 1/5. Yang C, 5/9 besar dari 3/9. Yang D, 2/6 kecil dari 3/6. Dan yang E, 11/17 besar dari 3/17. Yang nomor 2, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, sekarang kita akan mengurutkan pecahan. Kita mulai dari yang terkecil. Yang A yang terkecil yaitu 1/4, kemudian 1/3 dan 1/2. Yang B yang terkecil dimulai dari 1/21, lanjut 1/17, setelahnya 1/13. Yang C kita mulai dari yang terkecil dan penyebutnya sama, berarti kita mulai dari yang terkecil 2/8, 5/8, dan 7/8. Yang D yang paling kecil itu 3/7, lanjut 6/7, lalu 7/7. Dan yang E yang paling kecil adalah 12/16, lanjut 14/16, dan yang terakhir 15/16. Nomor 3, Ibu mempunyai satu buah semangka. 1/4-nya, 1/4 berarti diberikan kepada Helen. Sisanya diberikan kepada Putu. Yang A, berapa bagiankah semangka yang diterima Helen dan Putu? Jika sebuah lingkaran kita bagi menjadi 4, 1/4-nya sudah diberikan kepada Helen, sisanya diberikan kepada Putu. Berarti sisanya itu adalah 3/4. Jadi Helen menerima 1/4 semangka dan Putu menerima 3/4 semangka. Yang B, siapakah yang menerima bagian semangka paling besar? Yang paling besar adalah yang 3/4, sehingga yang paling besar adalah Putu. Nomor 4, Bibi membagikan 1/3 bagian roti kepada Wiwin, sedangkan 2/3 bagiannya kepada Thomas. Siapakah yang menerima bagian roti paling sedikit? Ini kita akan membandingkan 1/3 dan 2/3. Yang mana kita tahu 2/3 itu lebih besar dan 1/3 itu lebih kecil. Sehingga yang menerima roti paling sedikit adalah roti Wiwin. Nomor 5, ubahlah pecahan biasa berikut menjadi pecahan desimal persepuluhan. 3/10 adalah 0,3, 4/10 0,4, 2/10 0,2. Yang D 6/10 0,6 dan yang E 25/10 adalah 2,5. Nomor 6, ubahlah pecahan biasa berikut menjadi pecahan desimal perseratusan. Nah, tadi persepuluhan, sekarang perseratusan. Yang A 81/100 adalah 0,81. Yang B 79/100 adalah 0,79. C 45/100 adalah 0,45. Yang D 66/100 adalah 0,66. Dan yang E 99/100 adalah 0,99. Nomor 7, ubahlah pecahan desimal perseratusan berikut menjadi bentuk persen. Nah, kalau kita mengubah dalam bentuk persen, kita geser komanya 2 kali ke kanan. Hingga yang A 0,05 itu kita geser komanya 2 kali, sehingga komanya berada di setelah angka 5. Nah, kalau misalnya komanya setelah angka 5, nolnya tidak berarti, sehingga 0,05 adalah 5%. Yang B 0,25 kita geser komanya 2 kali menjadi 25%. Yang C 1,38 kita geser komanya 2 kali menjadi 138%. Yang D 20,05 kita geser komanya menjadi 2005%.
Nomor 8, ubahlah bentuk persen berikut menjadi bentuk pecahan desimal per seratusan. Nah, kalau misalnya tadi kita menggeser komanya ke kanan 2 kali, sekarang kita geser komanya ke kiri 2 kali untuk mengubahnya menjadi pecahan desimal per seratusan. Yang A 35% itu sama dengan 0,35. Yang B 56% sama dengan 0,56. Yang C 125% sama dengan 1,25. Dan yang D 455% sama dengan 4,55. Nomor 9, suatu sekolah memilih 30 siswa dari 100 orang siswa yang akan diikutkan lomba berlari. Tentukan berapa persen siswa yang terpilih lomba lari tersebut memilih 30 dari 100, sehingga pecahannya adalah 30 per 100. 30 per 100 sama dengan 0,30. Kita ubah menjadi persen, kita geser komanya menjadi 30%. Jadi siswa yang terpilih lomba lari adalah 30%. Nomor 10, Nazila bisa menjawab dengan benar 6 pertanyaan dari 10 soal yang diberikan. Tentukan berapa persen soal yang dijawab benar tersebut. Kita gunakan cara yang lain. 6 per 10 dalam menjadikan bentuk persen, kita kali 100%, menghasilkan 60%. Jadi Nazila bisa menjawab soal dengan benar sebanyak 60%. Akhirnya selesai sudah pembelajaran kita pada bab 2 kali ini. Jangan lupa nantikan video-video pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.